warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi unzila alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi hudatil irfan. Amma faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin Ramadana fa yudarisuhu al-Qur'ana fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min al-salam. Al-haditha kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang sangat besar. Di antara kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita dalam keadaan beriman, menunaikan rukun Islam yang beberapa puasa ini. Enggak, rukun Islam yang beberapa puasa ini. Ketiga atau keempat ya, antara itu ya. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah itu puasa itu rukun yang keempat. Tapi ada yang menyebutkan yang ketiga, karena memang sebelum berzakat kita berpuasa dulu di Ramadan ini. Jadi zakat yang keempat. Nah, tapi intinya 5 pilar, 5 tiang agama kita, ya, rukun Islam maksud saya, itu adalah terdiri di antaranya dalam menunaikan puasa di bulan Ramadan. Juga yang kedua, setelah iman tadi, ya, kita melaksanakan puasa dengan penuh keimanan setelah menjalankan 2 kenikmatan atau mendapati 2 kenikmatan yang Allah limpahkan ini. Jadi nikmat iman dan Islam, berpuasa dengan penuh keimanan dan dengan landasan iman kita juga berpuasa. Kalau bukan karena iman, Bapak Ibu, mana mungkin kita dalam keadaan tertutup, dalam keadaan secara privasi, pribadi, berada di ruang yang tidak ada orang lain yang melihat kita, menurut kita, ya, tidak ada manusia yang melihat kita melaksanakan puasa dari pagi hingga sore hari, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Kan bisa saja kita juga, ya, kalau maaf yang merokok mungkin merokok, ya, kira-kira begitu. Kalau yang suka ngopi mungkin ngopi. Ada yang lihat dari kamar itu? Tidak ada.
Apakah kita seperti itu? Tidak. Mikrofonnya pergantian pemain ini. Ini lebih jelas ya Pak Haji Hilal ya. Insyaallah ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ada anggota tubuh yang harus senantiasa kita jaga selama berpuasa, yaitu lisan. Apa Bapak Ibu? Ini walaupun di depan saya bapak-bapak, tapi saya tahu di bawah ada ibu-ibu ini. Jadi saya panggilnya Bapak Ibu saja, boleh ya? Ya, ibu-ibu nyahut juga di bawah insya Allah. Lisan. Ini lidah kita, ya, salah satu panca indera kita. Salah satu panca indera kita adalah lisan yang bisa mengecap, bisa merasakan juga. Ini harus kita jaga. Kenapa demikian? Peribahasa mengatakan lidah tak bertulang. Betul Pak? Ini kalau lidah kita ada tulangnya kira-kira gimana Pak? Gelagapan aja ya. Lempeng aja gitu ya. Nggak bisa kelak-kelok gitu. Lah karena tidak ada tulangnya itu, jadi dia lentur Bapak Ibu. Mau bicara seperti apapun dari sejak pagi hingga pagi lagi juga, insya Allah selagi masih bernafas, ada hayat, masih hidup, bisa ini digunakan di lisan ini. Tapi mengapa lisan ini yang posisinya hanyalah salah satu anggota tubuh kita, tapi ketika dia berucap, ketika dia berujar, berkata-kata, itu bisa dikatakan perkataannya itu tentram, tenang, nyaman didengar, ya, enak di hati, enak dirasakan. Tapi kadang-kadang ini lisan juga bisa berbuat yang sangat menyakiti, betul tidak? Padahal dia berupa pisau, bukan Pak? Bukan. Maaf kalau kita pegang pun juga tidak tergores ini jari kita ini. Tapi ini kalau sekiranya dia sedang berbuat mencela, menghujat. Bapak tahu di gedung DPR MPR Pak, itu pada ngomong pakai apa itu Pak? Pakai lisan kan? Iya kan? Wah, debat hangat, panas sekali debatnya. Lisan digunakan. Maka mengapa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau bersabda, ini sangat populer hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini dalam sehari semalam ini kita banyak diam apa banyak ngomong Pak? Lagi puasa begini banyak diam, banyak ngomong ini. Nggak ada pertanyaannya Pak Haji kalau itu. Kalau banyak ngomong dan omongannya itu bermanfaat, pertama nih Bapak Ibu, ucapan yang paling bermanfaat adalah zikir kepada Allah. Di antara zikrullah, zikir kepada Allah yang paling istimewa membaca Al-Quran. Ini malam yang keberapa kita? 10. Udah dapat 10 juz tadarus kita? Hatam berapa? Jangan-jangan yang dikhatamkan bukan Al-Quran Pak, baca handphone. Betul?
Rasanya begitu bangun pagi aja yang dilihat HP. Makanya kalau sekiranya memang sekarang banyak menggunakan HP, tuh jejelin Al-Quran di handphone. Betul? Ada aplikasi Quran di handphone kita, bapak-bapak? Dibaca apa tidak? Ini kita ngomong yang senang apa, yang sedang-sedang aja lah ya. Keseharian kita lah kira-kira begitu, Bapak Ibu. Kalau tidak mampu berbicara, lebih baik, maksudnya berbicara yang baik, berbicara yang santun, berbicara yang bijak, lebih baik diam, karena diam itu betul. Peribahasanya kan begitu, ya. Ketimbang ini nyakitin terus orang, ya, nyakitin orang terus. Ini kan kalau program-program entertainment, Pak, televisi aja misalnya, kalau nggak ada yang sifatnya itu apa gosip, ya, kayaknya lempeng-lempeng aja TV nggak laku itu. Kurang supporternya, kurang yang nontonnya, ratingnya turun. Seharian itu TV itu Quran terus, ada yang nonton nggak? Ya Bapak Ibu. Nah, padahal mari bersama kita gunakan lisan ini dengan hal yang positif. Di antaranya selama bulan suci Ramadan, perbanyak zikir kepada Allah, di antaranya baca Al-Quran atau baca sholawat. Bapak Ibu rahimakumullah, ada 5 hal yang akan membatalkan puasa kita. Maksudnya membatalkan pahala puasa. Sebab kalau pembatalan puasa secara fisik, secara lahiriah kita sudah paham semua lah ya. Tidak boleh makan, minum, memasukkan ainud dunia ke dalam lubang-lubang tubuh kita yang ada terusannya, mulut, telinga, hidung misalnya gitu ya. Nah, itu sudah paham lah kalau pembatalan yang fisik itu. Ini 5 hal ini akan membatalkan pahala puasa kita. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, khamsun yuftirnas shaima. 5 perkara akan membatalkan pahala puasa kita. Yang pertama, al-ghibatu. Ghibah. Apa ghibah itu? Gosip bahasa singkatnya tadi. Itu hubungannya yang bergerak itu, kalau ghibah itu mata, telinga, apa hidung, Pak? Yang paling dominan adalah lidah. Ini masih terkait Bapak Ibu. Waduh, ini kalau nggak diomongin kayaknya nggak seru gitu ya. Yang paling banyak ghibah Bapak apa Ibu nih? Mama. Kalau di sini berani bilang mama karena nggak ada ibu di sini. Yang kata ibu-ibu di bawah mungkin itu yang di atas tuh. Banyak ghibah, ya. Ngomongin orang, rasanya itu gatel lisan ini kalau nggak ngomong. Ada orang baru berdua ngomong-ngomong, datang yang ketiga, rame lagi. Datang yang keempat, terus menerus. Itu selama bulan Ramadan akan membatalkan pahala puasa kita. Yang kedua, wan namimatu atau namimah. Apa itu Pak? Namimah itu? Aduh, ini yang disalahin domba terus ya. Aduh banteng nih sekali-kali ya. Ya, namimah, provokator. Ini di rumah kita sendiri aja, ya. Misalnya bapaknya ini kurang semangat baca Al-Quran, misal ibunya semangat baca Al-Quran, anaknya semangat baca Al-Quran, dikompor-komporin sama anaknya, ayo ngaji, baca Quran, itu misalnya ya. Nah, itu provokator bukan? Provokator bukan? Motivator itu Pak? Bukan. Yang provokator bukan begitu. Orang udah adem-adem, udah tenang-tenang, tiba-tiba dipanas-panasin, nyalain kompor gas siapa ya? Wah,
Akhirnya jadi berantem orang itu karena dikompor-komporin. Yang ngomporinnya malah lari lagi dia. Cuma menjadi provokator di berbagai macam hal. Kadang-kadang nggak muncul ke permukaan karakter yang seperti orang seperti itu. Yang ada efeknya, orang jadi berantem terus karena dipanas-panasin. Suami istri, mohon maaf. Suami istri ini kadang-kadang lagi tenang-tenang, tiba-tiba ada gosip tetangga. Iya kan? Muncul, suami lu jarang pulang loh. Kabar-kabarnya begini. Tadinya rumah tangganya adem ayem tentrem. Karena dikompor-komporin pihak lain. Nah, itu provokator itu kalau bulan Ramadan tidak akan dapat pahala puasa itu. Yang ketiga Bapak Ibu, wal kizbu, berbohong. Kita suka bohong nggak? Pernah bohong nggak kita? Jujur aja ya. Pernah berbohong. Nah, kalau kebohongan kita dilaksanakan di bulan Ramadan, maka dia akan membatalkan pahala puasa. Capek-capek puasa dari pagi sampai sore, kerjaannya ngebohong terus. Yang banyak ngebohong siapa biasanya? Orang bilang pedagang katanya Pak. Ya enggak juga lah ya. Ada pedagang yang jujur banyak. Wah ini barang gimana nih? Oh, ori. Tahu-tahu padahal KW. Ya kan? Nah, jenis-jenis kebohongan banyak sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat Bapak Ibu, wan nadhru bisyahawat. Apa itu? Melihat dengan syahwat. Bapak pernah ke mall nggak Pak? Pernah ke mall? Pernah lah. Apalagi Pak Ferry ini sering. Di mall kan ada tangga jalan, eskalator. Betul? Bapak giliran di bawah. Di atas Bapak ada ABG. Celananya belum selesai lagi. Udah gitu pakai kacamata lagi Bapak lagi. Posisi mata Bapak nunduk apa ke atas, Pak? Kalau tidak dilihat batal puasa. Tapi Bapak Ibu, melihat sesuatu yang diharamkan itu, kalau sekilas itu namanya rezeki. Sekilas, tapi sekilas. Ya, pas begitu lihat ucapin apa? Astagfirullah. Habis itu merempak tutup mata. Tapi kalau terus dipelototin, nah ini, ya, kata anak muda yang perempuan, bukan salah gue, katanya, kan begitu. Nah, diantaranya itu, ya, termasuk warna-warna apa maksiat yang kita lihat, padahal tidak boleh dilihat. Itu adalah dapat membatalkan. Yang terakhir Bapak Ibu, wal yaminul kadzibah. Apa itu? Sumpah palsu. Nah ini, sumpah palsu. Ini biasanya para saksi nih, ya, di persidangan. Saya pernah baca kisah apa namanya itu? Enggak Pak, yang masuk itu udah lama Pak, tapi muncul lagi kemarin-kemarin beritanya. Vina Cirebon. Enggak, bukan masalah Vina Cirebon ya Pak. Ada para saksi katanya yang disaksi waktu itu memberikan kesaksian, ternyata lama-lama dia ngaku bohong. Nah itu, kalau itu sedang berpuasa maka batal pahala puasanya. Kalau nggak berpuasa pun dosa. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira ini barangkali waktu sudah semakin malam. Taraweh saya dapat request harus 23 rakaat ya malam ini. Kira-kira yang siap 23 rakaat banyak berapa shop ini kira-kira? Semuanya ya. Insya Allah. Buat malam ini khusus 23 rakaat kalau bisa. Ya, insya Allah. Jadi nanti giliran yang 8 rakaatnya 1 shop doang dah udah. Sisanya mundur, tapi bukan balik bukan ya? Bukan balik, mundur sebentar kita salat 23 insya Allah.
Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mari kita lanjutkan puasa kita di hari-hari berikutnya. Nanti hari ke-11 atau besok hari ke-10 ya. Besok hari ke-10 dan seterusnya. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjaga lisan kita. Lebih banyak berzikir kepada Allah, baca Al-Qur'an dan ucapkan kata-kata yang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.